sampel VBA yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba mengcopy sebuah data dari active cell ke semua sheet yang ada, mulai dari sheet kedua sampai sheet semuanya sheet. Jadi sudah berhasil kita membuat mengcopy dari satu sel dari satu sheet ke banyak sheet. Kemudian selanjutnya kita perlu membuatkan tabel, yaitu bordernya. Kita buatkan bordernya. Ini mengacu dari sheet 2. Kita untuk A sampai G5 ini kita kasih berwarna, kemudian A5 sampai G10 kita kasih border round, kemudian border horizontal dan border vertikalnya. Kemudian entry cellnya ini adalah kolomnya auto fit, jadi auto fit kolom border kolomnya auto fit. Kita coba saja langsung ini membuat tabel dan border dari sheet 1 sampai semua sheet. Kita copy saja di sini, masuk ke modul seperti biasa. Yang modul sekarang ini adalah kita membuat tabel dengan bordernya mulai dari sheet 2 sampai sejumlah sheet yang diwarnai adalah kalau yang A5 sampai G5 kita warna indeksnya 4. Kita coba langsung saja di sini. Semua sheet yang sudah tercopy dari sheet sumber, dari sini kita copy data yang sudah di copy ke semua sheet, namun di sini belum ada bordernya. Kita coba panggil saja, panggil modulnya yang kita buat tadi, yaitu copy table sheet. Kita coba apakah sudah berjalan atau sudah berfungsi. Coba klik. Nah, di sini sudah semuanya sudah ada bordernya, kemudian di sini sudah ada bordernya. Otomatis border roundnya ini berada di paling akhir supaya bordernya menutup daripada yang lain. Kita coba dulu border roundnya, jadi vertikal horizontal dulu, kemudian vertikal, jangan bordernya menutup semua lingkarannya. Kita coba panggil lagi, apa hasilnya seperti apa. Ini hanya bordernya belum menutup. Kita coba lagi hasilnya seperti apa. Nah, sudah, jadi sudah menutup. Jadi otomatis kita sudah membuat border di semua sheet sesuai dengan kode yang ini. Jadi cukup mudah kodenya, bahwa kita di sini membuat border dengan mulai dari sheet 2 sampai sheet selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah kita membuat rekap. Rekap ini adalah artinya maksudnya adalah sheet yang ada di semua sheet dari A5 kita copy sampai G20 kita copy, kemudian disimpan di sheet rekap. Kita buat sheet rekap dulu, yaitu di sini kita copy dari mulai 3 kita copy, kemudian sheet rekapnya disimpan secara di sini berada di bawah N. Jadi akan setiap paste berada di bawah kolom 1. Jadi berada di bawah, akan beruntun, jadi tidak akan menindih. Jadi sheet 1 di copy, kemudian nanti sheet 2 di bawahnya lagi, pastenya di bawahnya lagi, dan seterusnya. Kita mulai dari sheet 3, karena sheet 3 nanti sheet kedua kita bikin data rekapnya, sub rekap. Kita coba hasilnya seperti apa. Kita copy dulu, masuk seperti biasa ke modul. Kita di sini sheet 3, dari sheet 3 sampai sheet semuanya
sheet K-nya ini akan di copy. Jadi sheet K adalah sheet 3 sampai sheet sejumlah sheet, kemudian akan disimpan di sheet rekap di bawah, berada di acuannya di bawah kolom 1. Setiap mengisi kolom 1 offset 1 kali turun. Kemudian kita bikin dulu sheet rekapnya. Di sini saya buat satu sheet ada dengan jadi sheet rekap. Kita copy di sini. Untuk membuat saat ini kita jadikan sheet rekap 1 supaya nanti berada di sini. Jadi ini sheet rekap. Sheet di sini kita ganti dengan sheet rekap. Jadi harapan kita nanti dari semua data akan masuk di sheet rekap. Kita kosongkan coba dulu bagaimana hasilnya. Kemudian kita panggil modul di sini, membuat tombol terlebih dahulu, yaitu ASEAN makro sheet rekap. Harapan kita di semua sheet mulai 3 ini adalah sheet ketiga, sheet keempat, sheet kelima, dan sheet keenam akan menjadi satu di satu sheet, yaitu sheet rekap. Kita coba bagaimana hasilnya. Nah, ini sudah. Jadi kita copy semua sheet. Di sini adalah sheet yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi direkap pada sheet rekap ini ada 3 sheet yang masuk ke sini. Jadi otomatis jika tidak dihapus maka akan nambah di bawahnya lagi. Seperti itu, akan berada di bawahnya terus. Hingga kita merekap, jadi artinya mengcopy semua sheet menjadi satu sheet. Di sini kita cek lagi kodenya bahwa rekapnya ini diambil dari A6. Jadi A6 diambil dari sheet 3. Dari sheet 3 diambil, kemudian dari sheet 3 di copy, yang di copy A6 sampai G20, kemudian disimpan di sheet rekap di bawah offset 1 N. Jadi dimana setiap berada di bawah, di akhir selalu N up, ini data terakhir, kemudian turun 1 kali. Kalau data terakhir 2 kali maka dia akan loncat 2 kali. Kita coba dulu di sini di kode ini. Nah, diambil dari A6, jadi A6, si semua sheet diambil dari A6. Di sini yang diambil, kemudian juga di sini yang diambil, yang lainnya sheet lain juga semuanya diambil dari A6 sampai G20 sampai di sini diambil. Kemudian kita cek modulnya. Di sini offset baris 1 kali turun dari data yang ada. Coba kalau kita kasih 2 kali turun, maka 2 kali ada baris kosong di bawahnya. Kita coba hasilnya seperti apa di sheet rekap. Nah, ini jadi 1 baris, jadi 2 baris turun, maka di sini ada 1 barisnya lagi. Jadi berada di baris pertama turun 1, 2 kali. Kemudian baris terakhir turun 1, 2, maksudnya seperti itu. Jadi kalau di sini kasih 3 maka turunnya 3 kali juga. Kita coba hasilnya seperti apa. Di sini kita hapus dulu. Maka di sini adalah 3 kali. Jadi 1, 2, nah 1 turun di sini data yang terakhir 1 kali, 2 kali, 3 kali berada di posisi 3. Di sini juga data terakhir 1, 2, 3, maka berada di 3, seperti itu. Untuk materi selanjutnya kita yaitu membuat formula. Di sini kita membuat rumus di setiap sheet K. Jadi kita mulai dari sheet 2 sampai sejumlah sheet yang ada. Di setiap sheet di rank 3 ini kita membuat formula sum, yaitu penjumlahan dari setiap penerimaan. Dari di situ ada
rumus penjumlahan daripada pembayaran. Kita langsung saja masuk ke materinya, di copy, kemudian seperti biasa masuk di modul sheet 2 sampai sejumlah sheet. Di G3 kita akan buat rumus seperti ini. Di setiap sheet ini ada dari sheet 2, sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 sampai sejumlah sheet yang ada. Di sini kita buat rumus sum. Di sini menjumlahkan dari sejumlah pembayaran di sini. Namun di sini sudah ada rumusnya. Kita coba hapus saja dulu. Hapus berarti kosong rumusnya. Kemudian di sini juga hapus kosong dulu. Kosongkan dulu. Demikian juga di sini dikosongkan. Di sini kita tambah angkanya. Kemudian di sini kita tambah angkanya 1 berarti 11.000. Di sini kita tambah angkanya 2 23.000. Kemudian di sini kita tambah angkanya 4 berarti 24.000. Nanti di sini setiap G3 akan membuat rumus otomatis sekali klik. Jadi kita di sini langsung masuk ke panggil modul, yaitu formula bayarnya tadi. Kita masuk di sini membuat rumus sum di kolom G. Jadi penjumlahan di kolom G berada di G3. Kita langsung saja panggil modul hasil makro yaitu formula bayar. Kita langsung klik, kita coba hasilnya. Di sini sudah terjawab. Di sheet 2 juga sudah terjawab hasilnya daripada penjumlahan pembayaran ini. Kemudian sudah masuk semua. Kita sudah berhasil membuat rumus di setiap sheet. Itu contoh saja, ini adalah penjumlahan suatu jenis pembayaran. Dari setiap sheet dibuat rumusnya satu kali klik. Kita membuat dengan modul sum dari with sheet K. Ini semua sheet K. Jadi mulai dari sheet 2 sampai sejumlah sheet di sini berada di G3 with sheet K. Sejumlah sheet yang ada dijumlahkan, didapatkan nilai di sini. Cukup dah. Kemudian materi selanjutnya bagaimana kita rekapnya. Jadi rekapan bayarnya di situ kita ambil dari sheet 2 sampai di G3. Jadi setiap G3 di copy. Setiap G3 di copy kemudian disimpan di kolom ke-13 berurutan. Nah, kemudian ini adalah ditambahkan dengan nama sheetnya. Jadi kita tahu tabelnya dengan nama sheetnya. Kita copy langsung. Masuk ke PBA. Di sini di modul kita simpan biasa modul. Yang pertama ini adalah sheet K. Sheet K berarti ini yang disebutkan ini. Sheet K yang berada di G3 di copy. Jadi semuanya di copy kemudian disimpan di kolom 13 di active sheet. Jadi di active sheet ini mengacu di kolom 13. Di sini kolom 1 offsetnya 1 kali turun. Kita coba kemudian ini setelah di kolom 13 hasil nilainya yang diperoleh, kemudian ditambahkan di kolom 12. Di sini kolom 13 nilainya atau jumlah bayarnya yang diterima. Kemudian di kolom 12 ditambahkan nama sheet. Jadi kelihatan tabel datanya. Kita coba di sini nanti akan muncul nama sheetnya. Kemudian totalnya berapa, langsung panggil modulnya yaitu rekap bayar. Nah, otomatis sudah jadi sheet rekapnya. Sheet rekap di sini mendapatkan 24.000. Ini 24.000. Kemudian sheet patir 25.000. Yang lainnya juga
15.000, kemudian Wiranta 35.000, maka otomatis kita langsung membuat totalnya. Jadi total di setiap sheet sudah muncul. Itu salah satu. Jadi ini adalah salah satu cara menampilkan data yang ada di semua sheet, kita tampilkan di sini. Ini sebagai contoh saja, mungkin bisa diaplikasikan ke contoh-contoh yang lain. Yang jelas pertama kita menjumlahkan di semua sheet. Setelah dijumlahkan, kemudian menampilkan kembali data yang ada di setiap sheet seperti itu. Jadi cukup mudah kodenya. Itu reka bayarnya kita sudah bikin tadi, bahwa pertama adalah sheet 3 di copy, dipastikan di kolom 13, kemudian nama sheet ditambahkan di kolom 12 seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya kita selalu masih berkisar pada log. Di sini ada jenis contoh yaitu printout ya. Printout ini kalau error tidak ada pemberitahuan apa-apa, langsung lanjut. Jadi kalau ada error langsung saja, tidak usah ada pemberitahuan. Kemudian dari sheet 1 sampai sheet 2, misalnya kita dari sheet 1 sampai 2, ini bisa diganti seperti biasa. Dari sheet 2 ada sejumlah sheet. Kemudian sheet I printout, jadi dari halaman 1 sampai halaman berapa, kalau halaman 2 halaman berarti 1 halaman, berarti 1 sampai 1, jumlah kopinya 1, seperti itu. Jadi next I. Jadi teman-teman sekalian kalau mau ngeprint, tidak usah ngeprint buka lembar 1 kemudian print, buka lembar 2 kemudian print, dan seterusnya. Namun di sini kita tinggal tulis for I dari berapa yang kita mau, 2 sampai 5, seandainya 5, 2 sampai 5 bisa. Kemudian langsung sheet I printout, akan keluar otomatis semua. Jadi di sini misalnya dari 2, 3, 4, 5, berarti 4 sheet yang akan di print. Jadi cukup mudah. Ini tidak saya tidak praktekkan langsung, namun ini bisa langsung otomatis berfungsi. Sheet I saja kuncinya, sheet I printout from dari halaman 1 sampai halaman 1, kemudian jumlah kopinya 1. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke materi kedua. Jadi di sini kita buat log dengan tujuan menyembunyikan sheet. Jadi sheet yang disembunyikan ini adalah visible-nya 2. Misalnya dari sheet 2 kita akan sembunyikan visible 1. Visible-nya 2. Kalau 1 berarti menampilkan. Jadi kita coba saja di sini. Copy. Masuk seperti biasa ke modul. Di sini saya bisa jelaskan lagi dari sheet 2 sampai sejumlah sheet ini. Sheet K yang dimaksud. Sheet K adalah sheet ini, visible sama dengan 2 baris tersembunyi. Jadi tersembunyi. Kita coba dulu panggil ASEAN makro seperti biasa. Kita panggil ideal sheet. Di sini masih terlihat semua sheet sudah masih tampil. Namun kalau kita ingin menyembunyikan, tinggal kodenya tadi situ saja, sheet visible K sama dengan 2. Kita coba di sini rumusnya, panggil modulnya. Ini sudah tersembunyi. Jadi kita sudah berhasil menyembunyikan semua sheet dari sheet 2. Jadi sheet datanya tidak, karena dia nomor 1. Seperti itu. Kemudian lanjut ke tampilkan all sheet, menampilkan sama kodenya, tinggal kita ganti saja dari sheet 2. Misalnya dari sheet 2 ini, yaitu
visible-nya 1. Di sini tadi visible 2, tinggal ganti saja jadi visible sama dengan 2 atau 1. 2 tersembunyi, 1 terbuka. Kita langsung saja ke modulnya tinggal ganti saja di sini 1, modul 1. Kita panggil lagi, ini tersembunyi semua, kita panggil lagi. Nah, sudah terbuka. Jadi tersembunyi kuncinya adalah 1, yaitu 2 adalah tersembunyi, kemudian tampilkan adalah 1. Jadi sama, hanya saat angkanya ini saja yang membuat 1 adalah kode untuk membuka atau menampilkan, sedangkan 2 adalah untuk menyembunyikan. Jadi cukup simpel kodenya. Jadi tergantung sheet A, bisa dari sheet berapa saja, sheet 3 apa sampai sheet 5, ini bisa diganti. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-16, color. Di sini kita membuat tabel berwarna pada sheet aktif, mulai dari baris ke-5, jadi kita mulai baris ke-5 di A5 sampai G ke bawah sebanyak 15 kali pengulangan. Di sini untuk modnya, yaitu mod di sini maksudnya adalah genap ganjil. Jadi genap ganjil, di genap ganjil yang warna genap akan berwarna kode 35, kemudian yang ganjil kita kasih warna 37 sebagai contoh saja. Ini namun color index sudah kita pelajari, bisa ganti angka 2, 3 dan seterusnya, berada di setiap D. Jadi D ini yang dimaksud adalah active set yang berada di X. Jadi data cell yang berada di X ini yang dimaksud dengan apabila D itu adalah genap, maka di situ jika ya ini 0 berarti ya, jika tidak LC. Kita coba saja langsung copy. Seperti biasa masuk di modul. Di sini for i yang pertama adalah 1 sampai 15, maka diakhiri dengan neck i yang pertama. Di sini ini yang pertama adalah for i diakhiri dengan neck i. Kemudian for yang kedua, adalah ini diakhiri dengan ini. Jadi 2 kali for, jadi 2 kali neck, seperti itu maksudnya. Kemudian setiap D jika modnya 0, modnya ya, maka color indexnya 35. Jika tidak, color indexnya adalah 37. Jadi ini berada di active sheet rank, jadi ranknya A5 sampai G. Jadi sampai G, jadi A sampai G maksudnya, G 15 karena G plus I, jadi G 15. Kita panggil saja mode ini mode warna untuk active sheet. Kita langsung coba di sini panggil modenya hasil makro, yaitu mode warna. Kita coba hasilnya seperti apa. Ini karena mau sampai G, maka di sini warna modenya adalah sampai 15, ganjil genap warnanya, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita sampai J, maka kita buat sampai J. Umpama kita buat di sini A5 sampai G,
coba dulu panggil di sini, panggil warna, mode warna, warna mode yaitu, maka ini kita sampai 15, dari A5 sampai 15. Kodenya bisa kita cek kembali bahwa dari A5 sampai G turunnya sampai 15, warnanya diganti-ganti bisa kita ganti warna 4 dengan warna 4 dengan warna 7, misalnya kita coba 4 dengan warna 7 berada di sini, maka beda-beda warna seperti itu. Kemudian kalau untuk semua sheet ini kan untuk sheet aktif, jadi sheet aktif saja bekerja untuk di sheet aktif. Namun kita mencoba lagi untuk materi selanjutnya, yaitu modenya berada di all sheet, jadi semua sheet. Di sini kita hanya menambahkan for i sama dengan select, hanya itu saja. Jadi tambah next, kita copy saja ini, langsung kita copy semua, kita kecilkan dulu, kita copy C, masuk ke sini. Jadi sebenarnya kita hanya nambah ensubnya satu kali. Ini adalah 3 kali next. Pertama adalah for next, jadi sejumlah sheet, semua sheetnya select, jadi sheet K nya langsung masuk ke sheet mulai 2, sheet 2 langsung select, warnai, sheet ketiga select, warnai. Kemudian ini adalah next yang ketiga, ini adalah next pertama for, yaitu full loop yang pertama di sini diakhiri dengan next ini. Kemudian next yang kedua di sini, inilah next kedua, ini adalah pertama. Kemudian di sini for iat adalah next loop yang ketiga, berada di sini nextnya seperti itu. Jadi 1 loop 1 loop 2 loop 3, jadi di sini loop 1 loop 2 loop 3, jadi nextnya 3 kali seperti itu. Jadi 3 kali nextnya karena loopnya 3 kali. Pertama loopnya untuk menuju ke semua sheet, kemudian yang ini loop kedua adalah for i dari 1 sampai 15, dari G1 sampai 15 di semua sheet karena sheet select di sini. Kemudian for iat D, jika D adalah sel yang dimaksud mode 2 sama seperti tadi. Kemudian interior colornya ini bisa disesuaikan tadi berapa sesuainya, misalnya 5, 3, di sini 3, di sini 7 misalnya. Kita langsung coba. Ini pertama sudah adalah for untuk semua sheet, kemudian for untuk membatasi sampai di mana, ini ya batasannya. Kemudian for jika mode dan jika bukan, jika mode sama dengan dan jika bukan LC, berarti tidak. Kita panggil modulnya di sini, kita panggil modulnya mode all sheet, semua sheet. Jadi di sini belum ada warnanya, di sini belum ada warnanya juga, tabelnya belum ada, di sini belum ada juga, kemudian di sini belum ada, di sini sudah ada juga. Tadi kita kasih warna putih, kemudian di sini mulai 2, mulai sheet 1 tidak dihitung, mulai sheet 2, 3, 4, 5 sejumlah sheet yang ada. Jadi kita langsung panggil saja di sini, hasilnya seperti apa. Iya, ini sudah jalan. Jadi rekapnya sheet 2, kemudian sheet 3,
Z4 dan seterusnya. Sekarang kita tinggal ganti saja warnanya sesuai warna selera. Di sini ada 3, kemudian di sini 2, di sini 2. Kita coba seperti apa hasilnya. Jadi akan dibuat di semua sheet, tabelnya semua sheet. Jadi nanti teman-teman bisa ganti semua apa sesuai di sini warna apa. Demikian tip kali ini, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, kupas tuntas 999 kode sampel VBA dari saya. Terima kasih.